Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di video pembelajaran untuk pekan ke-7 ya. Untuk pekan ke-7 di mata kuliah analisis numerik 2. Jadi pada materi pekan ke-7 ini kita akan mempelajari bagaimana penurunan diskretisasi dari turunan pertama, turunan order pertama maupun turunan order kedua. Sebetulnya yang turunan order pertama dan order kedua itu di masalah nilai batas di materi pekan ke-6 itu kalian sudah pelajari ya. Jadi kita gunakan metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan nilai batas, masalah nilai batas. Dan saya gunakan apa? Kalau masih ingat di materi pekan ke-6 saya gunakan skema beda pusat untuk turunan pertama maupun turunan kedua di masalah nilai batasnya ya. Jadi masalah nilai batas sebetulnya bisa kalian lihat sebagai persamaan diferensial biasa ya. Jadi hanya kaitannya variabel Y atau variabel atau fungsi yang tidak diketahui, satu fungsi yang tidak diketahui yang bergantung terhadap satu variabel bebas X gitu ya. Dan kita ketahui nilai di batas sebelah kiri dan di batas sebelah kanan. Nah, sebetulnya metode beda hingga itu lebih canggih lagi, tidak hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai batas, tapi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Jadi bukan hanya persamaan diferensial biasa, tapi juga persamaan diferensial parsial. Nah, kalau di analisis numerik 1, kalau kalian ingat lagi ada materi tentang masalah nilai awal, di mana masalah nilai awal itu juga persamaan diferensial biasa ya, tapi dia hanya punya kondisi awal. Nah, itu juga kita bisa selesaikan dengan metode beda hingga. Jadi inti dari metode beda hingga yang diaplikasikan pada pencarian solusi persamaan diferensial itu kita lakukan diskretisasi terhadap turunan ya, turunan dari fungsi yang tidak diketahui terhadap variabel bebasnya, atau kita sebut dia sebagai diskretisasi turunan di sekitar titik yang kita mau gitu ya. Oke, jadi sebetulnya saya sudah singgung ini di masalah nilai batas ya. Kita gunakan metode beda pusat untuk turunan pertama dan turunan kedua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa skema atau kenapa formula untuk untuk diskretisasi turunan pertama dan turunan kedua di masalah nilai batas itu bentuknya begitu gitu ya. Bentuknya untuk turunan pertama, oke, saya tunjukkan kalau kalian buka lagi ya di materi pekan ke-6. Jadi untuk turunan pertama saya gunakan ini ya. Jadi kalau di materi ke-6 mungkin saya pakai Y ya, nggak pakai U. Fungsi tidak diketahuinya adalah Y bukan U. Sedangkan kalau di sini saya pakai U ya untuk fungsi tidak diketahui. Untuk turunan kedua itu kalau turunan pusat yang kita pakai kemarin itu nah ini beda pusatnya kita pakai yang ini. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana kenapa kok bentuknya atau bentuk diskretisasi dari turunan pertama dan turunan kedua itu bentuknya seperti itu yang kita gunakan di masalah nilai batas ya di materi ke-6. Nah, nanti akan digunakan juga, konsep ini digunakan untuk diskretisasi di persamaan diferensial parsial ya, yang akan kita bahas setelah UTS. Oke. Jadi kalau kita membahas metode beda hingga itu akan berkaitan dengan suatu interval gitu ya. Jadi interval variabel yang tidak diketahuinya, katakan X gitu. X itu kita bagi X di sepanjang selang tutup AB gitu ya. AB ini suatu nilai skalar dibagi menjadi sebanyak n buah subinterval. Jadi kalau saya punya segini, ini dari titik A ke titik B, mungkin ini lebih enak di atas ya. Jadi ini titik A dan ini titik B, maka kita bagi dia menjadi n buah subinterval gitu ya. N buah subinterval. Oke. Artinya apa? Artinya karena subinterval kita dianggap lebar gridnya itu sama semua, maka lebar grid atau ukuran gridnya kita simpulkan sebagai H gitu ya. Hanya itu adalah selisih antara B dengan A dibagi dengan banyak subintervalnya. Nah, sehingga kita bisa peroleh titik atau diskretisasi dari variabel bebas X-nya itu adalah XR sama dengan A. A ini nilai selang awal ya. A ditambah R-1 dikali H, di mana R-nya jalan ya, R-nya 1, 2, 3 sampai N plus 1. Nah, R ini hanya indeks saja, jadi kalian bisa ganti dengan I, bisa ganti dengan J gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, di sini saya gunakan R. Jadi R-nya jalan dari 1, 2 sampai N plus 1. Jadi sebanyak N besarnya ya. Oke, jadi maksudnya di sini ada beberapa notasi yang harus definisikan ya. Kita buat perjanjian bahwa notasi U, nilai fungsi tidak diketahui U yang dievaluasi di XR itu kita simpulkan
sebagai UR gitu ya. Sedangkan untuk U yang dievaluasi di XR plus 1 kita simbolkan sebagai U dengan indeks R plus 1. Nah, U yang dievaluasi di XR plus 1 sama saja dengan U yang dievaluasi di XR ditambah H gitu ya. Jadi karena beda dari XR dengan XR plus 1 hanya sebesar H. Jadi ini bisa dituliskan, ini boleh penulisannya yang ini atau yang ini. Kemudian yang kita lakukan apa? Jadi sebetulnya metode beda hingga itu memanfaatkan ekspansi deret Taylor ya. Ekspansi deret Taylor untuk fungsi U yang dievaluasi di XR plus H. Jadi kalau kalian buka lagi, kalau saya ingin mendekati fungsi U yang dievaluasi di XR plus H di sekitar U yang dievaluasi di XR, maka saya bisa dapatkan ini. Jadi ini adalah ekspansi deret Taylor dari fungsi U yang dievaluasi di XR plus H gitu ya. Dan kita mau dekati dengan ekspansi di sekitar pusatnya adalah di XR gitu. Nah, ini kita bisa jabarkan seperti ini ya. Jadi UXR ditambah H ditambah H dikali turunan U terhadap X yang dievaluasi di XR, lalu ditambah H kuadrat per 2 U turunan kedua U terhadap X yang dievaluasi di XR dan seterusnya. Jadi ini kalau kalian teruskan ini akan jadi H pangkat 3 per 3 faktorial U turunan ketiga ya, turunan ketiga yang dievaluasi di XR dan seterusnya. Kalau keempat berarti H pangkat 4 per 4 faktorial U turunan U 4 kali terhadap X dievaluasi di XR. Nah, jadi kalau saya potong sampai ini ya, saya potong saja sampai suku order kedua atau suku ketiganya, maka saya bisa tuliskan ulang si UX ini ya. UX ini bisa saya tulis ulang sebagai persamaan yang di sini. Jadi UX XR sama dengan UXR dikurangi UX dibagi H dan dikurangi dengan suku turunan keduanya, atau ini saya anggap sebagai suku order H-nya ya. Kenapa disebut order H? Karena di sini pangkatnya itu adalah pangkat H pangkat 1. Jadi ordernya order 1 atau order H gitu ya. Artinya apa? Artinya turunan U terhadap X di titik diskrit yang ke R itu bisa saya evaluasi, saya dekati, saya diskritisasi menjadi UR plus 1 min UR dibagi dengan H. Nah, ini ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, perjanjiannya bahwa UXR plus H itu bisa saya tuliskan sebagai UR plus 1 dan UXR saya bisa tuliskan sebagai UR. Jadi saya tuliskan lebih sederhananya, turunan U terhadap X itu sama dengan UR plus 1 dikurangi UR dibagi dengan H. Ini order kesalahannya adalah order pangkat 1, H pangkat 1. Nah, ini adalah skema beda maju ya. Jadi kalau dari penjabaran deret Taylor di sekitar deret Taylor untuk fungsi U di XR plus H, saya bisa dapatkan skema beda maju untuk turunan U terhadap X ya, turunan pertama U terhadap X dengan kesalahan pemotongannya sebesar H ya. Nah, ini beda maju. Jadi kenapa bisa dibilang beda maju? Karena di sini untuk mendapatkan turunan di R, saya harus mengetahui nilai U di R plus 1 dan nilai U di R ya. Jadi saya harus tahu satu step di depan dan nilai dia di titik R dibagi dengan H, maka saya dapat turunan pertama U di R gitu ya. Turunan pertama U terhadap X di R. Nah, Anda bisa lakukan juga. Jadi kalau beda maju kan kita sudah dapatkan ini ya. Turunan U terhadap X itu bisa kita diskritisasi menjadi UR plus 1 dikurangi UR dibagi dengan H. Karena menggunakan ekspansi deret Taylor U XR ditambah H. Ini menghasilkan skema beda maju. Apakah boleh Bu kalau saya pakai U-nya kita ekspansikan bukan plus H tapi XR min H? Boleh. Kalau kita ekspansikan untuk U di XR min H, dapatnya begini ya, ekspansi deret Taylor-nya. Bedanya adalah tandanya di sini. Jadi kalau tadi plus semua, di sini tandanya jadi ini plus, min, plus, dan di sini jadi min gitu ya. Dan seterusnya nanti plus min. Jadi yang untuk turunan ganjilnya itu min, untuk turunan genapnya itu plus ya. Kemudian sama, dengan cara yang sama Anda bisa cari formula atau formula diskritisasi untuk turunan U terhadap X itu UR dikurangi UR min 1 dibagi dengan H. Jadi untuk mencari turunan di titik R, saya harus tahu nilai U di R dan nilai U di R
min 1 gitu ya. Kalau yang di beda maju saya harus tahunya di R plus 1 gitu. Jadi kalau beda maju, kalau saya punya titik R di sini ada titik ke R min 1 dan di sini R plus 1. Kalau beda maju, saya harus tahu kedua titik ini gitu ya. Sedangkan kalau beda mundur, maka yang harus saya tahu adalah, kenapa sama birunya ya? Yep. Jadi kalau beda mundur, yang saya tahu adalah nilai di titik R dan di R min 1. Itu kenapa dia disebut beda mundur. Oke, jadi kita sudah dapat dua formula untuk turunan pertama, beda maju dan beda mundur. Nah, ada satu lagi bahwa kita bisa dapatkan juga turunan beda pusat. Turunan beda pusat itu dengan memanfaatkan UR plus 1 min UR min 1 ya. Jadi kita bisa ekspansikan di XR plus 1 dikurangi ekspansinya UR di UXR plus H. Jadi kalau kalian lihat di persamaan 1, persamaan 1 saya. Persamaan ini ya, deret Taylor untuk persamaan 1, lalu untuk XR plus H, lalu dari Taylor untuk XR min H. Jadi kalian lihat untuk, bentar, saya minimize dulu. Yep. Jadi saya perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2. Saya punya suku ini dan punya suku ini. Perhatikan bahwa yang berbeda hanya di suku turunan ganjil ya. Jadi nanti di UX itu tandanya di sini plus, di sini min. Satunya nanti di pangkat 3 di sini plus, di sini min, pangkat 5 di sini plus, di sini min, dan seterusnya. Artinya saya bisa mengurangi XR plus H dengan UR min H. Jadi kalau persamaan 1 dan persamaan 2 saya kurangi, maka yang ini hilang ya. Yang ini hilang, lalu di sini jadi 2H UX XR, yang ini jadi hilang. Jadi yang bersisa hanyalah suku order pangkat suku turunan order ganjilnya ya. Atau kalau saya tuliskan jadi UR plus 1 min UR min 1, ini sama saja dengan UXR plus H dikurangi UXR min H gitu ya. Sama dengan ini. Nah, sehingga saya dapat formula ini. Artinya kalau saya lihat ini saya potong sampai ini ya, artinya ini ordernya order 3, order H pangkat 3 ditambah order H pangkat 3, maka saya bisa dapat turunan U terhadap R, turunan U di titik R terhadap X itu sebagai UR plus 1 min UR min 1 dibagi 2H ya. Jadi kalau di beda maju dan beda pusat pembaginya adalah H, sedangkan di beda maju dan beda mundur pembaginya adalah H, sedangkan di beda pusat pembaginya adalah 2H. Ordernya lebih bagus. Jadi order kesalahannya adalah order 2, sedangkan kalau beda maju dan beda pusat order kesalahannya adalah H pangkat 1 ya. Jadi keakuratannya lebih bagus ya untuk beda pusat. Ini juga menjadi alasan kenapa di masalah nilai batas yang kita coba di pertemuan ke-6 ya, pertemuan pekan ke-6 itu saya gunakan beda pusat untuk diskretisasi turunan pertamanya. Jadi kalau beda maju yang merah ya, saya untuk mencari nilai di R saya harus tahu nilai U di R dan U di R plus 1. Untuk beda mundur saya harus tahu nilai di R dan U di R min 1, sedangkan untuk beda pusat saya harus tahu nilai di R plus 1 dan R min 1. Jadi saya nggak perlu tahu nilai di R, tapi perlu tahu R plus 1 sama di U di R min 1 ya. Oke, jadi interpretasi geometrinya sebetulnya seperti apa ya? Oke, kita gambarkan sedikit. Jadi kalau saya punya ya, anggaplah bahwa sekarang variabel kita seperti ini. Jadi ini X dan ini nilai U-nya gitu ya. Nah, di sini saya punya titik diskrit untuk XR min 1 dan di sini titik XR, di sini titik XR plus 1 ya. Oke. Nah, saya dapatkan ini gitu ya. Kalau misalkan sekarang kurva saya bentuknya begini. Gitu ya. Jadi ini kurva UX-nya begini. Kalau untuk beda maju saya pakai merah saja. Untuk mencari, nah di sini saya punya nilai U di R dan di sini saya punya nilai U di R plus 1 ya. Nah, artinya kalau kita mencari turunan itu kan sebetulnya gradien gitu ya, gradien. Kalau saya mau mencari gradien di UR di sini dengan menggunakan beda maju, saya memanfaatkan titik UR plus 1 dan UR di sini ya. Nah, jadi kalau beda maju saya dapatnya gradien yang seharusnya di sini, yang bentuknya gradien aslinya berarti bentuknya harusnya begini ya. Nah,
Jadi kalau beda maju saya dapatkan gradiennya yang merah ya. Cukup bagus untuk mengaproksimasi tapi belum terlalu cocok gitu ya. Kemudian kalau untuk beda mundur saya membutuhkan di UR-1. Jadi gradiennya kalau beda mundur jadi gini ya. Enggak terlalu lurus. Begitu. Jadi dia lewat di suku UR dan UR-1. Nah, ini juga untuk fungsi ini juga belum terlalu dekat dengan yang garis biru muda. Kalau kita gunakan beda pusat saya pakai kuning saja. Jadi saya menggunakan nilai di R+1 sama R-1. Nah, jadi dapatnya begini. Nah, ini jauh lebih bagus. Jadi order kesalahannya pangkat 2. Ini lebih bagus dibandingkan beda maju dan beda pusat gitu ya. Jadi tentunya ini dengan lebar ininya adalah H ya. Subintervalnya dengan jarak interval yang sama yaitu H. Jadi artinya apa? Artinya ketika semakin banyak titik, maka gambaran secara geometri dan hasil yang didapat semakin kompleks dan semakin akurat. Maksudnya semakin banyak titik ini adalah semakin banyak subinterval yang kita gunakan. Hanya berarti semakin kecil. Ketika hanya semakin kecil, maka gradien atau gradien dari diskretisasinya, turunan pertama terhadap U itu akan lebih bagus ya. Lebih bagus dan semakin baik, semakin mendekati nilai aslinya. Tapi bukan berarti makin tinggi order atau kekeliruan sedikit itu artinya stabil. Jadi stabil itu dalam artian ketika kita aplikasikan ke persamaan diferensialnya, jadi bisa jadi menghasilkan ketika T-nya kita jalankan atau hanya kita buat semakin kecil, bisa jadi dia akan semakin tidak stabil atau tidak mendekati solusi eksaknya. Nah, itu bisa terjadi ya, begitu ya. Jadi tergantung sekali pada order yang tinggi itu belum tentu metode yang digunakan itu tepat untuk soal-soal atau kasus tertentu. Jadi memang bergantung pada tipe persamaannya. Jadi kalau kita nanti membahas di persamaan diferensial parsial itu tergantung dari tipe persamaan diferensial parsialnya. Jadi kalau kalian di persamaan diferensial parsial kalau yang di kelas saya ya, sudah saya berikan informasi mengenai klasifikasi persamaan diferensial ya untuk order 2. Jadi ada yang namanya hiperbolik, parabolik. Ada kalau yang order 1 ada yang linear, quasi linear, non linear gitu ya. Jadi untuk implementasi dari metode beda hingga itu akan sangat bergantung dengan tipe dari persamaan diferensialnya itu sendiri, persamaan diferensial parsialnya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang oke, kalau hanya semakin kecil, kalau saya menggunakan diskretisasi beda pusat itu akan selalu lebih baik dibandingkan beda maju dan beda mundur. Tidak. Jadi untuk implementasi di persamaan diferensial itu sangat bergantung dengan tipe persamaan diferensialnya ya. Oke. Kemudian untuk diskretisasi turunan kedua sama ya. Kalau kita sudah tahu diskretisasi turunan pertama, tentunya untuk menurunkan diskretisasi turunan kedua kita tinggal melakukan diskretisasi kembali di sekitar titik X gitu ya. Jadi saya bisa dapatkan ini. Jadi kalau UX adalah turunan pertama dari UR di titik X, untuk beda maju saya dapat UR+1 min UR dibagi H ya. Kalau turunan keduanya berarti turunan pertama ini saya turunkan lagi sekali terhadap X. Artinya apa? Artinya saya melakukan ini ya, seperhal ini kan skalar, jadi saya bisa keluarkan, lalu saya operasikan turunan terhadap UR+1 dikurangi turunan terhadap UR di X, turunan U terhadap X, turunan UR terhadap X gitu ya. Sehingga saya dapat ini. Jadi kalau diskretisasi UR-nya adalah UR+1 min UR yang ini ya. Kalau untuk UR+1 berarti kita tinggal mengganti indeks yang di sini ditambah 1 ya. Jadi kalau di sini R, di sini R+1 sama R, kalau di sini R+1 maka di sini jadi R+2, yang di sini jadi R+1. Jadi yang ini ya. Oke, lalu kalian sederhanakan, maka akan muncul bentuk ini. Jadi ini adalah formula untuk turunan kedua terhadap X di metode beda maju ya. Jadi untuk metode beda maju, untuk mencari turunan kedua di R, saya harus tahu nilai di R+2, nilai di R+1, dan nilai di R. Saya harus tahu 2 step di depan gitu ya, untuk menghitung beda maju, turunan kedua beda maju. Kemudian untuk turunan beda mundur juga dengan cara yang sama. Kalian sudah tahu bahwa turunan U terhadap X di R itu adalah UR min R-1 dibagi H. Artinya kalau saya mau mencari turunan kedua, saya turunkan lagi turunan pertama tadi sekali terhadap X, sehingga saya peroleh yang ini ya. Lalu saya bisa keluarkan lagi hanya, kenapa? Karena hanya adalah berupa skalar, konstanta saja, jadi tidak akan terpengaruh oleh turunan operasi diferensial.
lalu saya dapat yang ini ya. Kemudian untuk UR saya sesuaikan dengan formula diskretisasi untuk UR, dan untuk R-1 artinya kalau di sininya R, di sininya kan butuhnya di R dan R-1. Kalau di sininya R-1, maka di sini saya butuh R-1 dan R-2. Jadi saya dapatkan ini. Sehingga formula diskretisasi untuk beda mundur itu ini. Artinya apa? Artinya untuk mencari nilai turunan kedua di titik R, saya membutuhkan nilai di R-1 dan R-2. Jadi mundur 2 langkah ke belakang, dua langkah H ke belakang ya. Dan pembaginya kalau di turunan pertama itu kita bagi H, kalau di turunan kedua kita bagi dengan H kuadrat. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ordernya juga order 1. Jadi untuk beda maju dan beda mundur untuk turunan pertama dan turunan kedua, ordernya adalah order 1 ya, order H. Nah, kemudian kita juga bisa mencari untuk turunan kedua terhadap diskretisasi terhadap beda pusat ya. Oke, jadi kalau beda pusat, turunan pertamanya saya dapat ini. Turunan keduanya berarti saya bisa lakukan hal yang sama seperti beda maju dan beda pusat, tapi dengan formula untuk turunan pusat, sehingga saya peroleh nih ya. Nih, jadi kalau saya untuk di R saya dapatnya ini. Kalau ininya R plus 1, maka di sini jadi R plus 2, di sini jadi R ya. Jadi kalau di sininya adalah R plus 1, maka di sini jadi R plus 2, di sini jadi R gitu ya. Berarti saya dapat ini R plus 2 min UR. Kemudian kalau saya mau mencari di R-1, berarti saya gunakan di sini R-1, di sini 0, dan di sini R-2, di sini R dan R-2 gitu ya. Jadi bedanya 2 langkah. Kalau saya mau mencari turunan di R, saya butuh nilai di R dan nilai di R plus 2 sama nilai di R-2. Saya nggak butuh yang R-1 sama R plus 1 ya kalau beda pusat untuk diskretisasi turunan kedua beda pusat. Kalian sederhanakan akan dapat bentuk ini ya. Nah, ini adalah diskretisasi turunan kedua. Nah, tetapi kalau kalian lihat, kalau kita gunakan yang ini, metode ini ternyata tidak bisa kita implementasikan. Kenapa? Karena untuk mencari turunan di R itu saya harus tahu nilai di R plus 2, nilai di R, dan nilai di R-2 ya. Oke. Jadi sebetulnya ini juga bentuknya sama dengan turunan kedua, jadi nggak bisa kita implementasikan ya. Oke. Nah, jadi di sini ya ini kita butuh R plus 2 dan di sini turunan kedua. Nah, ini sebetulnya hal yang sama ya. Jadi kita tidak bisa mencarinya ini. Jadi cara untuk mencari metode beda pusat, diskretisasi beda pusat untuk turunan kedua, oke, kita kembalikan lagi saja ke ekspansi Dirac-Tyler. Jadi untuk R plus 1 saya dapat ini ya, ekspansinya. Untuk R-1 saya dapat ini. Ingat bahwa UR-1 itu sama dengan UXR plus H, sedangkan R-1 itu sama dengan UXR min H gitu ya. Oke, saya dapat itu. Sehingga kalau saya jumlahkan dua ekspansi Dirac-Tyler ini, saya bisa dapatkan turunan kedua terhadap R itu ini ya. Jadi kalau yang ini itu kan kenapa kok tidak bisa diimplementasikan ya? Karena dia terlalu jauh ya, yang di sini. Karena kita butuh untuk mencari di R, kita butuh R plus 2 sama R-2 itu terlalu jauh. Padahal kita butuhnya kalau bisa itu hanya satu step di depan dan satu step di belakang gitu. Jadi untuk diskretisasi turunan kedua, saya bisa peroleh dari ekspansi Dirac-Tyler terhadap R plus 1 dan R-1 yang dijumlahkan, kemudian saya bisa peroleh diskretisasinya sebagai berikut. Nah, ini kalau kalian buka lagi materi di pekan ke-6, ini digunakan di diskretisasi untuk turunan kedua Y ya. Turunan kedua Y saya pakai ini diskretisasinya. Jadi kita dapat diskretisasi turunan kedua terhadap U terhadap X ya. Bentuknya ini dengan ordernya adalah order 2 ya. Order 2. Jadi sebetulnya yang ini itu sudah masuk ke ordernya ya. Ini sudah masuk ke ordernya. Oke.
Oke, untuk cek order dari hampiran beda maju saya lanjutkan di video pembelajaran kedua.